Serangan rudal Suriah picu sirine reaktor nuklir Israel bunyi. Sebuah rudal Suriah dilaporkan meluncur dan meledak di selatan Israel hingga memicu sirine peringatan berbunyi di dekat reaktor nuklir rahasia Tel Aviv Dimona, Kamis 22 April. Militer Israel mengatakan bahwa sebagai tanggapan pihaknya melumpuhkan beberapa baterai rudal di Suriah, termasuk yang menembakkan proyektil ke dekat Dimona. Radio militer Israel menuturkan rudal Suriah menargetkan jet Israel yang tengah melintas daerah dekat Dimona. Seorang wartawan Reuters yang berada 90 km utara Dimona mendengar suara ledakan beberapa menit sebelum militer menyatakan bahwa sirine telah berbunyi di wilayah tersebut. Juru bicara militer Israel menuturkan rudal Suriah tersebut berjenis SA-5, salah satu dari beberapa yang ditembakkan ke pesawat mereka. Jubir tersebut memastikan bahwa rudal Suriah tidak mengenai reaktor nuklir mereka. Dalam beberapa pekan terakhir, Israel terus meningkatkan pertahanan udara di sekitar reaktor Dimona dan pelabuhan Eilat di Laut Merah. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan rudal atau drone jarak jauh oleh pasukan yang didukung Iran. Ketegangan antara Israel dan Iran terus memanas terutama sejak Teheran menyatakan kembali meningkatkan pengayaan uranium dan program nuklirnya. Sejumlah sabotase juga dialami Israel dan Iran di mana keduanya saling menyalahkan satu sama lain. Pertahanan udara Suriah rontokkan rudal-rudal Israel. Militer Suriah mengatakan sistem pertahanan udara mereka telah menembak jatuh rudal-rudal Israel di dekat Damaskus dini hari tadi, 22 April 2021. Rezim Zionis mengaku menyerang negara Arab itu sebagai balasan atas serangan rudal yang memicu bunyi sirine di dekat situs nuklir Dimona. Sekitar pukul 1.38 hari ini, Israel melakukan tindakan agresi udara dengan menggunakan rudal dari dataran tinggi Golan yang diduduki setelah mengenai beberapa sasaran di pinggiran Damaskus, kata Kementerian Pertahanan Suriah dalam sebuah pernyataan. Sistem pertahanan udara kita telah memukul mundur agresi dan menjatuhkan mayoritas rudal. Agresi tersebut menyebabkan 4 prajurit terluka dan menyebabkan beberapa kerusakan material, lanjut kementerian. Sana, media yang dikelola negara Suriah juga melaporkan bahwa sistem pertahanan udara negara itu telah menangkis serangan rudal di dekat ibu kota Damaskus. Menurut Sana, serangan terjadi di kawasan kota Dumair yang terletak sekitar 45 km dari ibu kota Suriah, Damaskus. Laporan itu juga menyebutkan 4 prajurit Suriah terluka akibat serangan itu. Laporan Sana muncul setelah pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi bahwa sirine telah diaktifkan di Abu Krenat, sebuah desa dekat kota Dimona di mana pusat penelitian nuklir Israel berada. Sirine meraung-raung saat ledakan mengguncang Israel Tengah akibat pencegatan rudal yang ditembakkan dari Suriah. Laporan lain, ada rudal lain yang jatuh di dekat situs nuklir Dimona. Serangan yang menargetkan area situs nuklir itu merupakan yang pertama kali terjadi. IDF mengumumkan tentara Israel telah menyerang baterai rudal di Suriah untuk merespon peluncuran rudal yang jatuh di dekat pusat penelitian nuklir Shimon Peres Negev di Dimona. Sebuah rudal surface to air ditembakkan dari Suriah ke Negev. Sebagai tanggapan, kami menyerang baterai tempat rudal diluncurkan dan baterai surface to air tambahan di Suriah, kata IDF. Rusia serang pangkalan militan di Suriah, 200 orang tewas. Angkatan Udara Rusia meluncurkan serangan terhadap kelompok militan di Suriah Senin 19 April 2021 waktu setempat.
target serangan, yakni pangkalan militan di timur Laut Palmyra yang menewaskan sebanyak 200 militan. Dalam serangan tersebut, pesawat tempur Rusia menghantam 2 tempat persembunyian militan di timur Laut Palmyra. Kepala Pusat Rekonsiliasi Militer Rusia di Suriah, Alexander Karpov, mengatakan serangan itu juga menghancurkan 24 kendaraan serta 500 kg amunisi dan komponen bahan peledak seperti dilaporkan Associated Press. Angkatan Udara Rusia telah menyerang pangkalan militan di timur Laut Palmyra di Suriah, menewaskan hingga 200 militan, ujar Kementerian Pertahanan Rusia, dilaporkan kantor berita Interfax seperti dikutip Reuters Selasa 20 April 2021. Dia menuturkan, pangkalan militan di wilayah itu berfungsi sebagai tempat peluncuran serangan teror berkepanjangan di Suriah. Dari pangkalan tersebut diketahui, para kelompok militan merencanakan serangan menjelang pemilihan presiden bulan depan. Pemungutan suara diadakan pada 26 Mei mendatang, merupakan yang kedua sejak konflik Suriah meletus pada 2011 yang diwarnai dengan kekerasan dalam aksi penentangan anti pemerintah hingga menewaskan lebih dari 388.000 orang. Pemilihan presiden bulan depan menjadi ajang pertarungan kembali bagi Presiden Bashar al-Assad. Rusia telah menjadi sekutu utama rezim Assad selama perang dan intervensi militer sejak 2015. Suriah tembak jatuh rentetan rudal Israel di Damaskus. Pertahanan udara Suriah berhasil menembak jatuh sejumlah rudal Israel yang menyerang ibu kota Damaskus pada Selasa 16 Maret 2021. Kantor berita sana melaporkan Israel meluncurkan serangan itu pada Selasa malam dari arah dataran tinggi Golan, namun serangan itu berhasil ditangkis. Pertahanan udara kami mencegah serangan itu dan menembak jatuh sebagian besar rudal, kata sana mengutip sumber militer. Tidak ada korban dalam serangan itu. Wartawan AFP mendengar ledakan di langit kota Damaskus. Ledakan keras itu diduga suara rudal Israel yang ditembak pertahanan udara Suriah. Lembaga pemantau Syrian Observatory for Human Rights mengatakan serangan udara itu menargetkan 2 gudang amunisi milik milisi Iran. Lokasinya hanya beberapa kilometer dari bandara Damaskus. Israel telah melancarkan ratusan serangan ke Suriah sejak Perang Saudara pecah pada tahun 2011 dengan target utama pasukan pemerintah dan Iran juga kelompok Hizbullah. Selama ini Israel jarang mengonfirmasi serangan di Suriah. Meski demikian, militer Israel mengatakan telah mencapai sekitar 50 target pada tahun lalu. Pada akhir Februari, serangan udara Israel menghantam wilayah Sayyidah Zainab di selatan Damaskus yang menargetkan pasukan Korps Garda Revolusi Iran dan juga Hizbullah. Namun tidak ada korban dalam konflik Suriah sendiri. Rezim pemerintah Presiden Bashar al-Assad dibantu Rusia dan Iran, sedangkan Turki bersama Amerika Serikat serta sekutu dari Eropa dan juga Arab membantu beberapa faksi pemberontak kepada yang berusaha menggulingkan rezim. Israel mengatakan kehadiran Iran dalam mendukung Assad adalah ancaman bagi negara Yahudi.